Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa hari ini dipimpin oleh Bahrianor. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, setelah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Siapa yang tidak hadir? Oh, langganan. Muhammad Nor, Norman, Sulis, dan Ahyar. Oke, Sulis. Hari ini kita akan belajar kimia lagi, melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya? Tentang korosi. Oke, tentang korosi. Apa itu korosi, Ujun? Berkarat. Atau bisa juga di korosi ini kita sebut dengan proses perkaratan. Oke. Korosi ini biasanya terjadi pada apa aja? Besi. Pada besi. Besi itu termasuk dari logam. Ya, betul. Jadi benda-benda yang terbuat dari logam itu dapat mengalami korosi, contohnya seperti besi. Kemarin juga kita sudah belajar tentang tembaga. Tembaga kemarin apakah juga bisa mengalami korosi? Mengalami. Cuman bedanya apa? Hah? Ya, tembaga itu lebih lama daripada besi untuk berkarat. Apa tadi? Ya, tembaga itu berkarat, cuma karatnya itu bentuknya warnanya yang berubah. Warnanya berubah jadi apa? Jadi kehijauan. Oke, mantap. Berarti masih banyak yang ingat. Ibu tanya dulu nih, menurut kalian bisa nggak sih korosi itu dicegah? Bisa. Dengan apa contohnya? Dibersihkan, dicat. Terus apa lagi? Dibungkus dengan apa, Wan? Dengan plastik. Emang bisa bertahan? Oke, kita tampung dulu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi hari ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana cara mencegah korosi dan bagaimana cara bagaimana kita melihat proses terjadinya perkaratan itu seperti apa. Dan hari ini kita akan melakukan praktikum, ya betul. Bahannya sudah disiapkan? Sudah, oke. Kalau sudah, Ibu minta kalian bagi kelompok dulu. Kelompoknya kelompok yang seperti kemarin aja. Boleh langsung berkumpul dengan kelompoknya sekarang. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah, oke. LKPD-nya sudah Ibu bagikan tadi ya? Oke, sekarang coba kalian lihat di LKPD. LKPD-nya boleh dikasih nama dulu sama kelompok berapa? Kelompok PI, kelompok berapa PI? Kelompok 2. Berarti kelompoknya Ujun itu kelompok 1. Sekarang kalian lihat LKPD dulu. Di situ ada penyajian permasalahan, itu ada gambar. Ada 2 gambar. Nah, kalian baca dulu. Ini gambarnya kan gambar apa itu? Gambar paku. Paku satunya yang bagus, paku yang bersih. Kemudian yang kedua itu pakunya berkarat. Terus kalian baca, itu ada wacananya sedikit. Ada sedikit wacana, kemudian kalian jawab. Nah, jadi kalian cari tahu apa sih itu karat besi. Silahkan kalian kerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Boleh cari di Google. Silahkan dimulai berdiskusi. Oke, sudah selesai? Oke, mantap jawabannya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita masih menggunakan model pembelajaran yang sama, yaitu problem based learning. Dan hari ini Ibu harap kalian bisa merancang percobaan untuk mencegah dan mengatasi korosi. Kemudian juga kalian nanti Ibu harapkan bisa melakukan percobaan
untuk mencegah dan mengatasi korosi, untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab korosi, tentunya dengan berlandaskan rasa syukur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya boleh kalian baca di sini. Oke, kita lanjut untuk fase yang kedua. Fase kedua membimbing penyelidikan. Untuk tahap ini, kalian ibu minta untuk tonton video dulu. Boleh hadap ke depan semua terlebih dahulu. Kita tonton video sambil diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zafar Maulana di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu tentang korosi yang terjadi pada besi. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu 5 buah gelas plastik yang akan diisi dengan air biasa, air asam, air garam, minyak makan, dan juga minyak tanah. Masukkan paku bersih ke dalam masing-masing gelas plastik. Oke, sampai di situ aja. Untuk bahan-bahan yang kalian siapkan itu apa aja? Paku, oke. Terus apa lagi? Gelasnya sudah ada, gelas. Terus apa lagi? Cuka, air, minyak goreng, sama apa? Fiksal. Itu kelompok 2 ada fiksal. Kelompok sini ada air aki, terus minyak goreng juga, nanti itu sama ya. Air garam, oke. Air biasanya pakai nggak? Pakai, oke, mantap. Sebelum kita mulai praktikum, itu alat dan bahannya dituliskan dulu. Untuk cara kerjanya juga dituliskan, supaya nanti bekerjanya terarah. Agak dipenuhin aja nggak apa-apa, soalnya itu banyak juga. Tuangnya di gelas yang ada pakunya. Mana tadi yang kamu tulis air cukanya? Air cuka nggak apa-apa kalau dituang semua. Tuang aja. Itu yang akinya juga dituang. Mana? Tulis. Oh ya, sambil ditulis ya. Hasil pengamatan yang bisa kalian amati dari proses penuangan tadi. Apakah ada perubahan? Misalkan ada gelembung atau warnanya langsung berubah warna seperti itu dicatat di ada di lembar LDLKPD, itu di sebelahnya. Ada di tabel hasil pengamatan, nanti kalian tuliskan di situ hasilnya ya. Sekedar informasi, ini nanti kalian akan amati selama beberapa hari. Hari Senin atau Selasa akan kita cek lagi ya. Ya, akan kita cek apakah ada perubahan. Jadi nanti kalau karena kan ini nanti akan ditinggal di sekolah, jadi ibu minta ini nanti ditutup rapat-rapat biar tidak ada hewan yang masuk tadi. Oh ya, sudah praktikumnya sudah kan? Itu di tabel hasil pengamatannya sambil diisi ya. Kemudian setelah itu di situ ada pertanyaan analisis, ibu minta kalian jawab. Boleh dikerjakan, silahkan didiskusikan sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dengan ibu.
sudah kelompok 1 sudah menutup, sudah mau selesai. Tinggal kelompok ini sambil ditutup-tutup, sambil dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah, oke, mantap. Karena tahapannya sudah berakhir, jadi untuk presentasi kita lanjutkan ke minggu depan. Jadi tugas kalian ini mengamati setiap hari, jadi besok diamati, kemudian nanti hari Senin, hari Sabtu kalau mau bisa ke sekolah, boleh diamati juga. Kemudian nanti hari Senin diamati juga, diamati apa reaksi yang terjadi, apakah nanti ada perubahan. Nanti kalau misalkan ada perubahan, nanti kalian tulis di hasil pengamatannya itu ya. Jangan tidak dituliskan. Kemudian juga jangan lupa difoto hasilnya. Jadi biar bisa ketahuan dari yang belum berubah sama yang sudah berubah. Oke, paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung tutup pembelajaran kita hari ini. Karena sudah selesai. Jadi hari ini kita melanjutkan tahapan pada pertemuan sebelumnya. Tahapan sebelumnya kita kan sampai melakukan percobaan. Jadi hari ini kita akan presentasi. Sudah siap jawaban LKPD-nya? Sudah diamati hasil percobaannya? Oke, mantap. Oke, kelompok 2 dulu yang tampil. Nanti kelompok 1 itu menanggapi. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. Silakan kalau untuk kelompok 2 presentasi, kelompok 1 dan teman-temannya yang tidak hadir boleh diperhatikan, dan juga nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil percobaan kami minggu kemarin yang akan dibacakan oleh Rafi Hamdi. Alat dan bahan yang telah kami sediakan adalah gelas plastik bersih, paku besi, larutan air garam, air biasa dan air panas, larutan asam cuka, minyak goreng, dan minyak tanah. Berdasarkan hasil pengamatan, air aki plus paku berkarat, komisi air menjadi hitam, minyak goreng plus paku tidak berkarat, air asam plus paku berkarat banyak. Berdasarkan hasil analisis, mengapa paku yang dimasukkan ke dalam minyak makan tidak mengalami korosi? Karena minyak goreng melindungi besi dari air sehingga korosi akan sulit terjadi. Hasil percobaan, faktor yang menjadi penyebab korosi yaitu karena paku langsung dicelupkan pada media yang mempermudah perkaratan seperti air asam, air garam, dan air aki, dan juga karena wadah yang digunakan pada percobaan ditutup sehingga reaksi kimia yang terjadi berlangsung bolak-balik. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk mereka supaya semangat. Sekarang giliran kelompok 1 yang tampil presentasi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Hasil pengamatan air biasa ditambah paku berkarat berubah warna menjadi sedikit merah. 2. Minyak goreng tambah paku tidak berkarat, tidak berubah warna. 3. Air cuka tambah paku berkarat berubah warna menjadi coklat. Air piksal tambah paku berkarat berubah warna menjadi kekuning-kuningan dan masih ada gelembung. Apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi secara umum adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Mengapa paku dimasukkan ke dalam air asam dan air garam mengalami proses korosi lebih cepat? Karena pada reaksi paku dan air asam terjadi reaksi tambahan yang pada katoda sehingga menyebabkan lebih banyak besi yang teroksidasi dan korosi berlangsung cepat. Sedangkan pada air garam merupakan larutan elektronik yang terdapat ion-ion yang dapat mempercepat laju korosi. Apa paku yang dimasukkan ke dalam minyak makan tidak mengalami korosi? Karena minyak goreng melindungi besi dari air dan udara sehingga korosi akan sulit terjadi. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa korosi pada besi? Yang menjadi penyebab korosi yaitu adanya reaksi antara paku dan larutan yang terjadi di dalam wadah tertutup. Teman-temannya apakah ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Munadi dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa itu plomas? Kalian duduk dulu sambil dicari jawabannya, nanti kalian jawab, oke? Silakan tutup dulu, Japar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 1? Sudah siap jawabannya? Oke, silahkan dijawab pertanyaan dari Mulyadi. Mulyadi dan yang lain-lain harap didengar. Pelumas adalah cairan yang mempermudah gesekan pada benda. Fungsinya pelumas untuk mencegah korosi, yaitu sebagai pelindung untuk terjadi korosi. Ibu tambahkan sedikit. Jadi menurut mereka, pelumas itu adalah cairan yang mempermudah terjadinya gesekan. Itu maksudnya mungkin kalau di di mesin kendaraan itu dia mempermudah gesekan. Nah, fungsinya untuk pencegahan korosi, dia sebagai pelindung, sama fungsinya seperti minyak. Dia akan melindungi benda dari logam besi supaya tidak mudah terjadi perkaratan. Seperti itu. Itu jawaban dari mereka. Bagaimana, Mol? Apakah puas dengan jawaban dari Pak Ujun? Sangat puas, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 karena tadi belum ditepuk tangan. Karena presentasi itu sudah selesai, sekarang kita review dulu masing-masing. Untuk fase membimbing penyelidikan, itu ada alat dan bahan. Itu alat bahannya, Ibu rasa kalian sudah menyesuaikan dengan alat bahan yang kalian gunakan kan? Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kenapa air asam itu juga mempercepat terjadinya proses korosi? Karena pada air asam itu terjadi reaksi yang berlebih di katodanya, sehingga dia lebih banyak mengalami oksidasi. Makanya si besinya lebih mudah berkarat dan juga lebih cepat seperti itu. Makanya kan si asam sulfat yang ada di percobaan mereka, yaitu air aki dan juga di piksal, itu ada terjadi perbedaan yang sangat signifikan, yang mana untuk asam sulfat atau air aki punya mereka itu lebih keras, ya betul, lebih keras, dan ya itu buktinya lebih bisa menghancurkan si paku daripada si piksal. Dan pada saat pertama kali kita percobaan kemarin, Ibu juga melihat bahwa terdapat lebih banyak gelembung gas yang di air aki daripada di piksal. Yang terakhir kita bikin kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini, kita sudah belajar tentang korosi, di mana korosi itu merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Kemudian korosi ini merupakan salah satu proses elektrokimia, reduksi dan
Kemudian korosi sering disebut dengan karat. Kemudian benda yang paling sering mengalami korosi adalah benda besi. Kemudian apa yang menjadi penyebab korosi? Kontak langsung dengan oksigen. Oke, kemudian yang terakhir bagaimana cara mencegahnya? Bisa dilumuri minyak, kemudian dicat dengan perlindungan katodik, dan masih banyak cara lainnya. Dengan berakhirnya kesimpulan, berarti pembelajaran kita juga sudah berakhir. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Habis ini Ibu ada, sama seperti kemarin, ada angket. Jadi nanti Ibu minta kalian isi angket, nanti anketnya akan Ibu bagikan setelah ini. Besok Ibu minta kertasnya sudah dikumpulkan kembali. Pertemuan berikutnya nanti akan Ibu sampaikan di grup. Ada pertanyaan? Ada. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Arya silahkan pimpin doa dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tidak ada pertanyaan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.